Ini jadi di otak ini ada namanya kelenjar pituitari, tempat hormon bahagia. Hormon bahagia ini bisa keluar bila distimulasi dengan bahasa kasih sayang. Nanti dia masuk hormonnya ke pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung memompa darah, naik ke batang otak yang tegang tadi jadi rileks. Karena rileks, nasihat yang kita berikan sama anak bisa masuk di otaknya. Barulah nanti kita mau nasihatkan dia jadi tanggung jawab kah, disiplin kah, ya, mandiri kah. Semua para ahli mencari cara gimana ya supaya bikin rileks. Padahal kita udah diajari oleh Nabi, udah santai-santai aja, woles lagi gitu kan, santai lihat. Ada waktu-waktu bercanda ya. Yang penting waktu azan langsung pergi sholat kan itu Nabi, ya. Nah. Dan kemudian ada namanya baterai. Kenapa? Karena memang di otak kita itu ada listriknya. Ada listriknya. Ya, saya nggak cerita detail tentang listrik, tapi saya mau bilang di otak kita ada listrik. Bahkan, ya, yang jalan di sistem saraf ini listrik. Dan sistem saraf ini kayak kabel listrik. Nah, jadi baterai ini harus penuh. Dan rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Dan yang namanya baterai ini perlu diisi setiap hari atau di-charge setiap hari. Paling minimal 3 hari seminggu lah ya. 3 hari seminggu gitu ya. Bisa Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu kayak gitu. Tapi ingat, yang namanya ngisi baterai bukan 24 jam kan? Kalau dia 24 jam malah rusak. Isi sepasnya. Perlu kita lihat, dan memang kita perlu cek itu pas nggak ya ngisinya. Kenapa kalau dia lopet, Bu Aisyah? Kenapa kalau nggak diisi? Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Termasuk anak nggak mau nurut apa yang diminta bapak atau ibunya, itu sudah masuk penyimpangan perilaku yang sangat-sangat masih rendah, masih sangat-sangat ya itu rendah itunya ya. Dia punya kadarnya. Nanti kadar yang tertinggi lagi yaitu maaf pakai narkoba kah, tawuran kah, membuli orang kah, itu penyimpangan yang sudah di level lebih atas lagi kan gitu. Itu berarti baterainya udah tahunan tuh kosong. Ya, nah, kemudian gimana cara ngecharge-nya? Jadi sekarang bayangkan 5 baterai itu kayak rangkaian seri fisika kayak gini. Ini 5 baterai ini ada semua di kepala kita, di otak kita. Di-charge-nya dengan bahasa kasih sayang. Apa bahasa kasih sayang? Kata-kata pendukung, di sini termasuk pujian. Waktu yang berkualitas bersama, temenin anak, minimal 1 jam. Ya, minimal ya. Sentuhan fisik, pelayanan, dilayanin, ambilin piringnya, ambilin bikinkan makanan biar dia lihat. Ya, atau dimandikan kalau misalnya masih kecil, ya. Dan menerima hadiah. Hadiah ini bukan berarti harus beli. Kita buatkan puding, hadiah buat adik. Kita bikinkan ya susu, gitu ya, es susu buat adik, buat kakak itu hadiah. Atau mungkin cuman permen kecil saja, hadiah buat kakak. Atau ya kita menyimpan hadiah yang dia berikan. Ini semua ada di otak kita. Maka nanti kalau kita baca ya sirah Rasulullah ini selalu pakai 5 ini. Bahkan terhadap ya cucu, anak, cucu dan para istrinya ini dipakai. Cuman nanti kalau kita makin dalam belajar tentang sirah Nabi, ada istri yang dikasih kata pendukung, ada istri yang dikasih waktu berkualitas bersama, ada istri yang dikasih sentuhan fisik yang lebih banyak, ada istri yang dilayani lebih banyak, ada yang istri dikasih hadiah. Artinya temuan-temuan orang terbaru ini itu waktu Rasulullah ajarkan kita sudah ada. Tinggal kita bersyukur gitu. Oh ya Allah. Ya, dan kita sistematikakan. Gitu. Semua orang suka ini 5-5-nya. Hanya urutan baterainya ini nggak selalu sama kayak gini. Ada anak baterai pertamanya menerima hadiah.
Ada anak baterai pertamanya pelayanan, ada anak baterai pertamanya sentuhan fisik, ada anak baterai pertamanya waktu berkualitas, ada anak baterai pertamanya kata-kata pendukung. Ya, tapi lima-limanya ada. Kenapa harus cari baterai pertama? Ini yang dibutuhkan charge-nya setiap hari. Bagus lagi baterai keduanya apa? Jadi yang setiap hari dia butuhkan, dicas aja 2 baterai ini. Nanti 3-nya itu terisi otomatis. Misalnya ada anak yang baterai pertamanya adalah menerima hadiah, baterai keduanya waktu berkualitas misalnya, baterai ketiganya pelayanan, baterai keempatnya adalah sentuhan fisik, baterai kelimanya adalah kata-kata pendukung. Bukan berarti anak ini nggak perlu dipuji, dikasih hadiah, terus bukan. Dia dipuji tapi yang bukan setiap hari. Mungkin seminggu sekali kah? Mungkin sebulan sekali kah? Karena baterainya yang di belakang. Yang dia perlu adalah menerima hadiah, atau dia waktu ngasih hadiah ke orang tuanya, kita terima dan kita simpan dengan baik. Ya, gitu. Dan anak yang baterai pertamanya kata-kata pendukung, iya memang setiap hari mesti dipuji. Tapi ingat, bukan 24 jam. Kalau 24 jam nih gelembung semuanya nih, kebablasan namanya. Ya, puji aja. Mas Lanang yang pertama tuh baterai pujian. Pokoknya pas ketemu di pagi hari saya puji dia, benar-benar terus puji. Ya, siang lagi pulang dari kantor dia habis praktek ya puji, udah gede loh, udah dokter. Ya. Malam lagi dia belikan saya sesuatu, ibu karena dia hadiah juga kan, dia baterai keduanya hadiah. Saya puji dan terima hadiahnya, jangan ditolak. Nah, ibu gak suka ini, oh sedih anak yang baterainya hadiah, dia beliin sesuatu, ibunya misalnya kentang yang dilumurin keju gitu, terus ibunya, ibu gak suka ini, oh dia sedihnya minta ampun. Terima aja, walaupun ibu gak suka, terima kasih anak, alhamdulillah, makan dikit, sisanya taruh kulkas. Besok diolah, gitu. Apakah dia nggak perlu misalnya disentuh fisiknya atau dipeluk? Butuh, tapi sebulan sekali aja. Oke, paham ini ya. Namun kalau anak kita baru lahir usianya, sampai usia 4-5 tahun, itu semua baterai harus diisi setiap hari. Kalau mau anaknya listriknya bagus, terkendali, sehingga mudah dikasih tahu, mudah diarahkan, mudah dinasehati. Nah, buat ibu yang anaknya balita ada 2 orang, udah. Coba ingat hari ini anak pertama udah dikasih kata-kata pendukung belum ya? Anak kedua udah belum ya? Udah dikasih. Saya karena anaknya banyak waktu itu ya, alhamdulillah ya. Memang belum ada teori baterai kasih sayang, cuman karena selalu lihat sirah Nabi, maka saya selalu lakukan itu. Hanya ini yang tidak nih menerima hadiah, karena saya pikir menerima hadiah itu waktu milad saja atau naik kelas dan sebagainya. Yang ini sih gitu. Jadi pas waktu anak-anak kecil semua di masa-masa balita ya, kalau dipuji satu puji semuanya gitu. Ya, waktu main bersama sejam 2 jam. Ayo main-main sama. Sentuhan fisik satu dipeluk semuanya supaya ngecas itu semuanya. Dilayanin semuanya, mandiin bareng, pakein baju, sisirin apa segala macam, suapin sama. Lakukan itu. Manja ke Bu Aisyah? Enggak. Kan dicasnya 24 jam. Aduh saya takut nanti anak manja, itulah yang keliru. Belum apa-apa udah takut. Otak ibu udah belum apa-apa udah takut, udah parno, itu yang bahaya. Ya, karena dari tadi yang kita minta adalah rubah mindsetting kita dari yang negatif, yang parno, yang terlalu banyak ketakutan, karena kita dari kecil udah ketakutan juga sih. Kita orang tua punya inner child sih, jadi begitu. Ya, rubah itu semua. Justru kalau anak-anak kosong baterainya, nauzubillah min dzalik, bermasalah di remaja. Ya, itu yang saya lihat sejak 98 sampai sekarang, anak korban narkoba, LGBT, tawuran, pembulian, anak pelit banget, ya, suka cubit adenya, itu karena baterai yang kosong. Ya, jadi sekali lagi 0 sampai 5 tahun diisi semuanya ya. Makanya cek dia. 5 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas sampai udah gede, bahkan seperti umur kita, si ayah atau si ibu ini juga lihat mana baterainya dia ya. Charge yang 1-2 ini.
Kalau sudah 5 tahun ke atas, karena waktu udah nggak cukup kan, 5 tahun ke atas, 1, 2, nanti otomatis yang lain 3 keisi. Bukan berarti dia nggak dipenuhi baterai yang nomor 5-nya, itu nanti sebulan sekali. Tapi yang pertama, kedua ini penting sekali. Bahkan kalau perlu catat, Bunda, catat ya, anaknya banyak, anak pertamaku apa baterainya ya. Syaratnya gimana taunya Bu Aisyah? Ya, perhatikan dengan jeli, selama ini dia mana yang setiap hari dia bilang. Anak yang setiap hari bilang, Bunda cantik banget. Atau anak yang muji dirinya, Bunda, aku ganteng gak? Aku cantik gak? Itu berarti baterai pertamanya kemungkinan adalah kata-kata pendukung. Maka dia perlu dipuji sehari minimal, sehari sekali minimal banget itu. Ya. Kalau ada anak setiap hari, Bunda, temenin aku, Bunda, main yuk. Itu bisa jadi dia baterai pertamanya adalah waktu berkualitas. Penuhin Bunda, barang setengah jam aja. Main dulu sama dia, baru kerjain yang lain. Apa yang terjadi Bu Aisyah kalau anak yang baterai kata-kata pendukungnya nggak diisi, ini makanya sering ngeledek adiknya, ngeledek orang lain, menghina orang ini nih. Kalau waktu berkualitas tidak dipenuhi, apa yang terjadi sih dia ngambekan, ngunci kamar. Ya. Sentuhan fisik gampang. Kalau ada anak yang setiap hari dia duluan meluk ayahnya, duluan meluk ibunya. Kalau ada tamu dia duluan meluk tamunya. Oh dia baterai pertamanya sentuhan fisik. Maka waktu dia peluk kita sambut dia peluk. Akan kita duluan yang peluk. Insya Allah tuh di anak itu bisa ya listriknya nyala di otaknya. Bunda nasehatin apa, ajarin apa, arahin apa, seneng ya. Tapi ingat tetap anak-anak dia banyak mainnya. Apa yang terjadi Bu Aisyah kalau baterai sentuhan fisik nggak di-charge? Inilah yang suka cubit orang, suka mukul orang, gigit orang termasuk. Ya. Kalau pelayanan bagaimana? Pelayanan gampang ya. Ya, dia anaknya ini yang watak ya. Umar bin Khattab ini pelayanan. Dia yang selalu layanin. Saya ingat banget anak saya yang kedua, dia selalu layanin saya. Ya. Kalau mau pergi masuk ke hypermart, dia yang langsung ambil kereta walaupun masih kecil. Aku aja yang dorong kereta. Berarti dia ingin melayani. Kasih, Bon. Kasih. Banyak orang tua, jangan. Nanti nabrak, nanti semua susu. Bapak kita marahin lagi. Ya. Nah ini, terima kasih ya nak, udah ngelayanin. Nah kita bantu aja. Gini. Lama-lama dia nggak dorong, dia duduk aja di dalamnya. Ya. Itu dia melayani. Dia senang melayani kita senang juga melayani dia. Kadang-kadang dia belum suruh, kita udah mengambilkan sesuatu, dia senang. Apakah nanti tidak mandiri? Enggak. Anak tuh nggak mandiri, anak itu nggak disiplin gara-gara apa? Gara-gara kita nih duluan setting di otak, membuat label pada dia. Oke? Nah, kalau menerima hadiah gampang, dari kecil dia suka kasih kita hadiah, dari hasil dia menggambar untuk Bunda. Alhamdulillah cakep banget gambarnya, nak. Tolong semua gambarnya itu disimpan di satu lemari yang jadi kenangan buat dia. Dan juga gantian kita gambar juga ya, balas pemberiannya. Ini juga buat kakak. Cuman gitu doang Bun, hadiah itu anak sudah terpenuhi baterainya, Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi ya, ini ibaratnya ya, kalau mau tahu nanti setelah misalnya kita lihat dengan jeli ya, kalau agak besar tanya aja sama anaknya, nak ini 5 ini, coba kamu urutkan mana yang paling kamu suka dari yang pertama, kedua, 3. Biarin itu anak ngurutin. Nah, setelah anak urut, ya sudah, ikutin aja yang 1, 2 yang perhatikan. Yang berikutnya ya sesekali. Tapi kadang anak udah nulis kata-kata pendukung sentuhan fisik, kata ibunya, Bunda sih lihatnya kamu pelayanan bukan kata Bunda yang ngatur lagi. Ya. Ikutin aja, anak udah milih, kita lagi ngatur ya, oke? Sehingga nanti perumpamaan baterai, kalau 1 baterai ini diisi, maka baterai lain terisi dengan sendirinya. Ini umur berapa? 5 tahun ke atas. Kalau baru lahir sampai 4 sampai 5 lah itu transisi, itu harus di-charge 5-5-nya tiap hari. Ya? Kalau mau anak kita tidak mudah lowbat, oke?